Ini yang dinamakan Sendang Murkutu yang terletak di Kampung Karanggundang, Kabupaten Andong, Boyolali. Ini termasuk sejarah. Sejarah makanya saya ukir supaya apa? Anak-anak milenial bisa mengetahui bahwa di kampung kami ada sejarah, yaitu namanya Sendang Murkutu. Ini adalah pohon yang telah beribu-ribu tahun di sini. Makanya kami tiap Jumat lagi dilestarikan untuk berbenah dan bersih-bersih area tersebut. Gimana Mbah kalau dari kacamata batin Eyang? Pemirsa, perlu saya jelaskan bahwa aura yang ada di sini adalah aura yang positif sekali, dimana aura ini bisa sebagai kemakmuran ya. Tapi sebelumnya kita memang harus mempercayai dulu dengan yang gaib ya. Semua kepercayaan itu berasal dari gaib ya, itu harus kepercayaan dulu. Setelah itu baru kita bisa melihat di sini positif gitu ya, untuk sebagai sumber kehidupan gitu, umpama untuk dagang, untuk pengelarisan dan kasih sayang sangat luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rian Happy. Di sini kita akan mengupas tuntas seputar petilasan Nyai Gembarang yang ada di Dukuh Karanggundang, Desa Kadipaten, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Misteri ini akan kita kuak dengan mendatangi salah satu tokoh di mana dia akan bercerita seputar misteri petilasan ini. Bagaimana? Mari kita saksikan. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan bunyikan tombol lonceng agar bisa berkembang channel ini. Terima kasih. Mari kita ke sana. Let's go. Ya, inilah kita akan bincang-bincang dengan tokoh masyarakat yang ada di Dukuh Karanggundang. Seperti apa sejarah petilasan ini, dan akan dijelaskan semuanya oleh tokoh masyarakat tempat dengan Pak siapa? Bapak Waryono Jeki. Pak Waryono atau nama bekannya Bapak Jeki. Ini sejarah sekilas sejarah saja. Ini ceritanya gimana awal mulanya terjadi petilasan ini, hingga tadi juga kita habis dari Murkutu tadi, ada hubungannya apa ini? Monggo dijelaskan Pak Waryono. Oh ya, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan mengupas tuntas tentang sejarah dari Nyai Siti Khotijah alias Simbah Nyai Gembarang ini, yang dimana kala putra dan putri bangsa Indonesia harus mengetahui tentang sejarah yang telah berjalan selama ini. Karena apa? Di sini saya juga mengikuti alur sejarah dari bapak saya, Bapak Suparman, sebagai juru kunci di petilasan Simbah Siti Khotijah alias Simbah Nyai Gembarang Karanggundang di wilayah Kabupaten Andong Boyolali ini. Bibit kawitnya itu adalah Simbah Siti Khotijah alias Simbah Nyai Gembarang ini adalah putri dari Kerajaan Solo. Putri dari Kerajaan Solo yang hijrah di manakala yang sekarang hijrah ke Serang di wilayah Purwodadi. Berhubung itu awal mulanya adalah
yang di Sendang Murkutu yang telah kita lampaui tadi, bibit kawitnya adalah ini sejarah dari cincin yang telah dipakai Simbah Siti Khotijah ini, di mana kala kampung ini belum terbentuk, masih seperti hutan belantara, ada seorang putri yang berwujud, sebenarnya bukan putri tapi ikatan cincin yang telah digantung pakai lawe wenang, itu benang putih yang terletak di sumur tua tadi, Sendang Murkutu. Itu sebenarnya cincin digantung karena apa? Karena putri tersebut dari bapaknya, dia lari dari rumah karena mau dijodohkan dari orang tuanya. Tapi Simbah Siti Khotijah ini alias Simbah Nyai Gembarang ini tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya, Pak. Gitu. Setelah itu Simbah Siti Khotijah itu alias Simbah Nyai Gembarang Karangundang itu lari, lelono, bahasa Inggrisnya lelono. Akhirnya nyampe di sumur tua, yaitu Sendang Murkutu yang terletak di Karangundang, Kabupaten Andong itu. Akhirnya itu cuman cincin yang ditaliin pakai benang lawe itu. Setelah itu ada orang mencari kayu, dari kejauhan itu kok ada seorang putri gantung diri. Perasaan si orang itu, Pak, gitu. Ternyata orang itu melihat Pak Siti Khotijah alias Simbah Nyai Gembarang itu laporan ke Serang itu ke orang tuanya. Setelah laporan orang tuanya bilang ya udah dipetak, itu dikubur di sini, yang dari sumur tadi Sendang itu menunjuk ke arah selatan, tolong dipetak, dikubur di pojokan sono di hutan itu, gitu loh. Setelah itu apabila nanti ada rejone zaman, ada kemajuan zaman, mudah-mudahan menjadi kampung yang kondang, itu namanya Karangundang saat ini. Ternyata apa yang dibilang oleh Raden itu, bapaknya beliau, bapaknya Ibu Siti Khotijah Nyai Gembarang ini, ternyata di sini ternyata ucapan itu netesin menjadi kampung Karangundang, gitu loh. Setelah itu di sini sama yang di sana ada ikatan erat. Ya. Di sumur Sendang itu selalu dibersihkan setiap Jumat Legi. Ya, bersih-bersih tabung, bersih-bersih sumur. Di sini juga Jumat Legi. Karena apa? Kalau di sini itu selalu ada penyadranan. Ya, setiap habis panen. Setiap habis panen ada penyadranan, motong kambing. Untuk apa? Untuk tasakuran tujuannya. Betul. Dan tidak lain dan tidak bukan untuk tasakuran tawasul. Karena apa? Di sini orang-orang beragama Islam. Ini juga Siti Khotijah kan Islamnya. Ya. Islami, masuk Islami. Makanya kita percaya adanya goib. Kita percaya adanya roh. Ya. Itu loh. Setelah itu di sini ini selalu direspon oleh masyarakat. Apabila ada orang yang gimana gitu, seperti ada ucapan bagaimana gitu, ya syariatnya minta doa dari sini. Hakikatnya Allah yang memberikan. Jadi ini hanya tempatnya saja ya. ini hanya tempat syariat, biar kusuk istilahnya. Ya, kita juga di sini mempercayai karena adanya Allah di sini tempat syariat, hakikat Allah yang mempunyainya. Begitu. Terus ini ada sesuatu hal yang Bapak ingat gak waktu kecil itu, kan mungkin ada gambaran istilahnya yang nggak pernah terlupakan tentang masa kecil, tentang petilasan ini apa kira-kira yang nggak pernah terlupakan? Yang tidak pernah terlupakan adalah penyadranan sampai saat ini berlaku. Bahkan itu penyadranan di sini diuri-uri, karena sejarah itu diuri-uri gitu. Kearifan lokal tetap dijaga. Oke.
Terus untuk masyarakat sendiri saat ini bagaimana? Karena kan ini tempatnya masih kurang bersih Ya, itu. Terus harapan jenengan terhadap masyarakat luas termasuk pada pemerintah setempat seperti apa ini untuk perhatian tentang petilasan ini kan juga termasuk sejarah. kalau untuk masyarakat ya nanti kita saling support, koordinasi selaku kita pemuda kampung sini juga kita sistemnya kerja bakti gotong royong. Kalau orang Jawa kan gitu mas. Tapi ini ada rencana secara pribadi saya juga akan bekerja sama dengan pemerintahan setempat bisa untuk apa? Untuk mengembangkan pembangunan ini di mana kala ini kalau cuman belak-belakan begini ya kan kurang etis, kurang baik. Bisa jadi wisata religi gitu mas Ya, maksudnya nanti insya Allah mudah-mudahan Allah memperbaikinya itu ada suatu planning ke depannya ya seperti pendopo lah, bikin rumah-rumahan itu gitu loh. Kalau ada kesepakatan dari warga dan masyarakat setempat. Tapi saya juga mau mengusahakan hal itu, bagaimana alangkah indahnya karena apa? Sejarah itu harus diukir dan dibangun. Ya enggak, Pak? ya Gitu. Karena apa? Saya sendiri sebagai pemuda juga hobi banget tentang sejarah, hobi banget tentang mistis. Karena apa? Mistis itu ada, goib juga ada, nyata juga ada. Tadinya nggak ada, jadi ada, akhirnya nggak ada. Itu udah hakikat Allah gitu. Istilahnya jas merah jangan pernah lupakan sejarah. Iya, itu pasti. Karena apa? Di sini Niageng ini termasuk Niageng Serang. Ini adalah ada ikatan dengan Bapak Soekarno, presiden kita. Ada beritanya Ada. di mana kalau tentang Pak Karno? Ini ada 5 hal. Ya Pertama ini ada hubungan ikatan masalah tentang keilmuan dari Pak Karno tentang Laut Kidul, Ratu Kidul, Raden Ayu itu. Terus yang ketiga Raden Serang, yang keempat adalah Nyai Teguh, yang kelima ini Nyai Siti Khadijah alias Simbah Nyai Gembarang. Iya, ya belum, masih Masih banyak. ada? Iya, karena apa? Ini zamannya bukan zaman 1900-an, karena bisa jadi ini tahun 1700 1800. Karena apa? Ini termasuk zamannya masih zaman kerajaan Majapahit. Makanya dulu di keraton itu Mataram, Blambangan, ya Pak. Iya. Nah di sini akan membentuk sebuah kerajaan keraton juga. Akhirnya apa? Di sini juga ikut andil Simbah Nyai Siti Khadijah alias Simbah Nyai Gembarang ini ikut andil perang dengan Londo Belanda, ikut andil juga. Karena apa? Di sini walaupun perempuan ini cantik loh Pak, ini cantik, ini cantik. Dan 11 itu Pak, 11 itu adalah itu berbentuk seperti lembu. Iya Pak. Iya. Ya. Gemarang. Yang Gemarang. Nggih. Gemarang. Nyai itu Gemarang. adalah Nggih. Ini merinding saya juga. Karena apa? Ada ikatan di sini selalu kita uri-uri. Ya. Kita uri. Yang 11 ini Pak, saya melalui ini juga ini pasar ini. Pasar Walko itu. Makanya jangan sembarang. Demikian sudah kita saksikan bincang-bincang dengan salah satu tokoh di mana vlog ini dibuat hanya untuk mengenang kearifan lokal di negeri ini. Bagaimanapun juga ini adalah termasuk budaya yang harus dilestarikan agar generasi yang akan datang tidak lupa dengan sejarahnya. Jas merah jangan lupa sejarah. Terima kasih. Kita akhiri di vlog berikutnya. Selamat datang lagi dengan judul-judul yang lebih menarik lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.